mengkafirkan orangnya seperti orang yang membuat undang-undang menjadi pembela hukum taghut yang menghina Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengkafirkan orangnya kecuali kalau disertai keyakinan hati. Itu orang Murji'ah. Padahal dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah as-salaf as-salih, mereka mengkafirkan orangnya langsung. Oleh sebab itu di sini saya akan menjelaskan beberapa nas Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya tanpa disyaratkan adanya juhud, pengingkaran, atau istihlal, penghalalan. Di antaranya di dalam surat Muhammad ayat 25 sampai 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang murtad ala adbarihim, ke belakang, murtad dari Islam, setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, maka asyaitanu sawwalalahum wa amlalahum. Setan mempermudah mereka untuk melakukan dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Zalika, yang demikian itu, yang menyebabkan dia murtad itu apa? Bi'annahum, dikarenakan mereka qalu, berkata, lihat, berkata, lilladzina karihu ma nazzalallah, kepada orang yang tidak menyukai apa yang telah Allah turunkan. Apa ucapan yang dengan sebab ucapan tersebut dia divonis murtad oleh Allah? Sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan setia kepada kalian, kami akan taat kepada kalian, kami akan patuh kepada kalian fi ba'dil amri, dalam sebagian urusan, dalam sebagian perintah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memvonis orang menjadi murtad. Kalau murtad artinya apa? Asalnya muslim. Orang asalnya muslim divonis murtad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Bi'annahum, dikarenakan mereka qalu, berkata, bukan i'taqadu, bukan meyakini, tapi dikarenakan mereka berkata kepada orang kafir, kepada taghut, kepada penguasa taghut. Apa ucapan yang divonis kafir dengannya? Kami akan patuh kepada Bapak dalam sebagian urusan Bapak, dalam sebagian undang-undang yang Bapak buat. Orang mengatakan kami akan setia kepada Anda, Bapak kalian, di dalam sebagian undang-undang kekafiran. Divonis apa? Divonis murtad oleh Allah. Apa gerangan dengan orang yang mengatakan demi Allah, orang mengatakan apa? Demi Allah saya akan setia sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 45. Lebih apa? Ini kan setia sepenuhnya. Kalau tadi akan setia kepada sebagian, ini akan setia sepenuhnya. Dengan sebab apa? Ucapan, bukan dengan sebab keyakinan. Itu pertama. Kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan
misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab, itu Al-Quran, yaitu jika kalian mendengar. Kalau yang didengar apa? Keyakinan atau ucapan? Ucapan. Kalau kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Innakum, sesungguhnya kalian, izan, kalau demikian, maksudnya kalau duduk bersama orang yang sedang memperolok-olokkan ayat Allah atau melontarkan ucapan kekafiran, kalau kalian berbuat seperti itu, duduk bersama orang yang sedang memperolok-olokkan atau melakukan kekafiran, misluhum, berarti kalian sama dengan mereka. Para ulama mengatakan kafirun misluhum, kafir sama dengan mereka. Al-Imam Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitabnya Risalahnya Sittu Masail menjelaskan tentang ayat ini dan hadis Rasulullah, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fahuwa misluh. Beliau mengatakan bahwa orang yang duduk bersama orang-orang yang sedang memperolok-olokkan ayat Allah atau sedang melakukan kekafiran, dia duduk tanpa dipaksa, tanpa pergi, tanpa mengingkari dan tanpa pergi, tidak meninggalkan tempat, maka dia kafir sama dengan mereka walaupun membenci mereka dan ajaran mereka, walaupun di hati benci. Jadi ayat ini memvonis orang yang mendengar ayat Allah, dia duduk di satu masjid, kemudian di antara anggota masjid tersebut ada orang yang melontarkan ucapan kekafiran seperti mengatakan apa? Mari kita menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan kekafiran. Atau orang mengatakan mari kita membuat tumbal. Itu kan kekafiran. Nah, orang duduk di sana tanpa dipaksa, tidak diikat, terus tanpa pergi, kan tingkatan pengingkaran kan 3, dengan tangan, dengan lisan, kan kalau seharusnya dengan tangan orang itu diusir, dengan lisan langsung didebat supaya dia berhenti. Kalau tidak mampu, dengan hati itu bukan artinya duduk di sana terus mengklaim hati benci, tapi dengan meninggalkan majlis tersebut, itu makna pengingkaran hati. Nah, kalau orang tidak pergi, kata Allah, innakum idzan misluhum, berarti kalian sama dengan mereka, kafir sama dengan mereka. Di sini Allah mengkafirkan orang dengan sebab mendengar ucapan kekafiran di majlisnya tanpa dia pergi dari majlis tersebut. Sedangkan sesuatu yang didengar bukan keyakinan tapi ucapan, maka sahlah bahwa di antara ucapan itu ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya walaupun tanpa disertai keyakinan hati. Makanya pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis di dalam babul kafalah, bahwa pada zaman Utsman ibnu Affan ada 170 orang jamaah masjid. Ini ada nggak 170 orang? Kurang. Ini 170 orang jamaah masjid di kota Kufah pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan. Salah seorang di antara mereka melontarkan ucapan pembenaran terhadap kenabian Musailamah al-Kadzdzab, itu kan kekafiran ucapan ini. Mereka yang 170 orang ini hadir di masjid tersebut, tidak pergi atau tidak mengingkari, tidak meninggalkan masjid tersebut, maka sahabat ijma pada zaman Utsman ibnu Affan, waktu itu gubernurnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka ijma seluruh jamaah masjid 170 orang divonis murtad seluruhnya.
Mereka tidak ditanya bagaimana keyakinan hati kalian masing-masing, enggak. Tapi dengan sebab apa? Mendengar, tidak meninggalkan majlis tersebut. 170 orang. Ini manhaj apa? Manhaj apa? As-salaf bukan? Sahabat as-salaf as-salih. Kemudian ayat berikutnya di dalam surat At-Taubah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengatakannya. Mereka tidak mengatakannya. Walaqad qalu, sungguh mereka telah mengucapkan kalimat al-kufri, lihat, kalimat ucapan kekafiran, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir setelah mereka muslim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis orang menjadi kafir dengan sebab ucapan yang dilontarkan. Dengan sebab ucapan. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian mengencangkan suara kalian kepadanya seperti sebagian kalian mengencangkan suara kepada sebagian yang lain, karena khawatir amalan kalian terhapus sedangkan kalian tidak menyadari. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang mengangkat suara ketika berbicara dengan Nabi, dilarang mengangkat suara. Karena apa? Mengangkat suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amalan tanpa disadari. Tanpa disadari. Andai kata karena sebab apa? Keyakinan, tentu orang menyadari. Andai kata karena sebab keyakinan, tentu orang menyadari. Ini karena sebab ucapan, hatinya merasa masih bersih, makanya Allah mengatakan antahbatu amalukum wa antum la tash'urun, karena khawatir amalan kalian hapus sedangkan kalian tidak menyadari. Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang menyebabkan batalnya amalan, hapusnya amalan adalah kekafiran. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa kafir kepada keimanan, maka hapuslah amalannya. Oleh sebab itu, mengangkat suara di atas suara Nabi menjerumuskan orang ke dalam kekafiran yang menghapuskan amalan tanpa disadari. Maka sahlah di antara amalan atau ucapan itu ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya tanpa disertai keyakinan hati. Karena andai kata disertai dengan keyakinan hati, tentu orang menyadarinya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang apa? I'taqadu atau qalu. Ini laqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang qalu, mengatakan, bukan meyakini. Orang yang mengatakan Allah Al-Masih ibnu Maryam, Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Di sini Allah mengkafirkan orang Nasrani karena mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Di sini dengan sebab apa? Dengan sebab ucapan, bukan keyakinan. Itu diantara
ucapan. Kemudian di antara amalan yang merupakan kekafiran dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat